Be mine. Hai semuanya, welcome back with me Rima Rahayu Putri. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini ada cerita nih tentang seorang laki-laki yang dengan tidak sengaja menikahi mayat hidup yang bangkit dari kubur. Laki-laki tersebut pun dibawa tuh ke alam gaib. Sementara keluarga dan orang-orang di dunia nyata berusaha mencarinya. Hayo, kira-kira menurut kalian bisa gak sih laki-laki ini balik lagi ke dunia nyata? Jadi film ini tuh berjudul Corpse Bride yang dirilis pada tahun 2005 yang disutradarai oleh Mike Johnson dan Tim Burton. Oh iya, jangan lupa like dan subscribe dulu dong karena subscribe itu gratis. Yuk mantapkan posisi, sediakan cemilan dan lupakan mantan. Langsung aja ke videonya. Selamat menonton dan enjoy! Di awal film, kita diperlihatkan nih dengan seorang anak laki-laki yang bernama Victor Van Dort. Dia ini merupakan anak dari pengusaha ikan yang kaya di kota tersebut. Ibunya bernama Nell Van Dort dan ayahnya bernama William Van Dort. Nah, mereka ini lagi happy nih guys karena anaknya ini akan menikah dengan seorang putri keturunan ningrat yang akan mengangkat nama keluarga mereka di masyarakat. Nah, dari kejauhan ada yang merhatiin keluarga Van Dort nih guys, yaitu merupakan Madeline Everglot dan Phineas Everglot yang merupakan calon besan dari keluarga Van Dort. Mereka ini sebenarnya nggak suka sama keluarga Van Dort karena mereka itu cuma OKB doang alias orang kaya baru. Tapi karena mereka ini bangkrut dan tidak ingin jatuh miskin, makanya mereka menikahkan putrinya dengan putra dari keluarga Van Dort. Nah, kenalin guys, ini namanya Victoria Everglot yang akan dijodohkan dengan Victor Van Dort. Victoria ini bingung nih guys, karena mereka ini kan gak pernah ketemu tuh. Gimana kalau gak saling suka? Ternyata Victor juga merasakan hal yang sama tuh pada saat di perjalanan. Dia takut gak cocok sama Victoria. Tapi ya mau gak mau ya dia jalanin aja. Singkat cerita, keluarga Van Dort ini udah tiba nih di kediaman keluarga Everglot yang disambut dengan senyuman terpaksa dari Phineas Everglot. Di sini keluarga Van Dort pun langsung dibawa nih sama keluarga Everglot ke tempat di mana mereka akan latihan untuk mengucapkan janji pernikahan yang akan dilaksanakan keesokan harinya. Tapi tiba-tiba Victor ini terhenti nih ketika ia melihat sebuah piano dan ia pun langsung memainkannya. Pada saat dia main piano, ada Victoria nih yang terkesima dan langsung menghampiri Victor. Si Victor sempat salting nih guys ngelihat kecantikan Victoria. Tapi di adegan ini mereka ini tiba-tiba saling jatuh cinta pada pandangan pertama. Adegan pun dilanjutkan nih dengan Victor yang udah 3 jam latihan tapi gagal terus alias salah terus. Di sini selalu ada aja tingkahnya yang bikin Fastur ini jadi marah. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengaku sebagai Raja Barkis Bittern yang langsung duduk menyaksikan acara latihan tersebut. Balik lagi ke Victor nih guys yang gak sengaja menjatuhkan cincin ke dalam roknya Madeline Everglot yang menyebabkan roknya ini terbakar terkena lilin. Pastur yang udah gak tahan sama sikap si Victor ini menyuruh Victor untuk latihan sebelum hari pernikahan esok hari. Victor yang sedih pun langsung pergi nih menyendiri ke tengah hutan. Pas di tengah hutan, kalian tahu nggak? Dia ini coba untuk latihan dan memasangkan cincin ke sebuah tangkai. Tapi tiba-tiba lihat nih guys, apa yang terjadi. Ada mayat hidup yang bangkit dari kubur yang membuat Victor ini lari terbirit-birit. Tapi tiba-tiba Victor ini langsung dibawa ke alam gaib di mana tempat-tempat orang meninggal berkumpul. Di sini Victor kaget dan jedot-jedotin palanya ke atas meja. Dan betapa kagetnya dia melihat si cewek itu tuh mengeluarkan belatung di dalam matanya. Tiba-tiba ada seorang tengkorak nih yang cerita masa lalu tentang perempuan tersebut. Jadi cewek cantik tersebut namanya Emily nih guys. Semasa hidupnya dia itu merupakan gadis paling cantik di kotanya. Hingga tiba-tiba dia jatuh cinta kepada seorang laki-laki
yang baru datang ke kotanya. Tapi sayang, orang tuanya itu nggak setuju hingga akhirnya Emily memutuskan untuk kawin lari dengan pria tersebut. Emily memakai gaun pengantin ibunya dan memakai perhiasan yang banyak dan menunggu di bawah pohon yang ada di dalam hutan. Tapi pria tersebut tak kunjung datang dan tiba-tiba ada seseorang yang melenyapkannya dan ia pun menjadi arwah penasaran. Adegan pun dilanjutkan nih dengan Raja Barkis yang bilang sama keluarga Van Dort dan juga Everglot kalau si Victor ini lagi sama seorang perempuan di atas jembatan dan tiba-tiba hilang begitu saja. Keluarga Everglot pun menyuruh keluarga Van Dort untuk mencari si Victor. Sementara di alam gaib, Victor ini berusaha untuk melarikan diri. Ia pun sampai manjat tebing tuh, tapi tetap aja ketemu sama Emily. Di sini tiba-tiba Emily memberikan sebuah hadiah yang dia bilang adalah kado pernikahan. Dan ternyata itu merupakan anjingnya si Victor yang udah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Tiba-tiba si Victor ini punya ide nih untuk mengelabui si Emily dengan membawanya ke dunia nyata untuk memperkenalkannya kepada orang tuanya. Emily yang polos ini langsung percaya nih dan membawa Victor bertemu dengan tetua Gugnet. Di sini Emily memohon agar tetua dapat membawa mereka ke dunia nyata dan akhirnya mereka pun diberikan ramuan yang berasal dari telur sebuah burung. Dan akhirnya tada, mereka ini udah ada di dunia nyata. Di sini si Victor ini langsung menyuruh si Emily untuk menunggu di situ. Sedangkan si Victor ini segera pergi dan bilang akan kembali. Victor ini ternyata langsung pergi nih guys ke rumah Victoria. Di sini Victor langsung bilang ke Victoria kalau dia ini terjebak di dalam pernikahan antara alam gaib. Sementara Emily yang udah menunggu lama nih langsung nih OTW menyusul Victor melalui jejak kaki dari si Victor. Dan ketika Victor dan Victoria ingin ciuman, tiba-tiba Emily datang dan melihat semuanya. Di sini Emily murka dan langsung membawa Victor kembali ke alam gaib. Sesampainya di alam gaib, Emily ini bersedih karena Victor dianggap telah mengkhianatinya. Tapi Victor bilang justru karena adanya Emily lah dia tidak bisa bersama Victoria. Emily yang sedih pun langsung pergi. Dia pun merenung nih, membayangkan kecantikan Victoria yang tidak ia dapat saat ini. Victoria cantik, mulus, bisa bernapas, sedangkan dia tidak. Tapi di sini ada si belatung dan juga laba-laba yang mencoba untuk menghibur Emily. Sementara Victoria ini berusaha menjelaskan kepada orang tuanya, tapi orang tuanya ini gak percaya dan malah mengurung dia. Tapi karena dia cinta, dia pun nekat untuk melarikan diri dan pergi bertemu pastor untuk meminta pertolongan agar Victor dapat kembali ke dunia nyata. Tapi pastor ini malah membawa Emily kembali ke rumahnya. Hal tersebut membuat Emily dikurung dong. Dan tiba-tiba datanglah Raja Barkis yang menawarkan diri untuk menikahi Emily kepada keluarga Everglot. Emily sempat menolak, tapi karena ia berbakti kepada orang tuanya, ia pun menerima hal tersebut walaupun ia sangat mencintai Victor. Sementara Raja Barkis ini mempunyai rencana terselubung. Sementara di tempat lain ada orang tua Victor nih yang berusaha mencarinya. Tapi di tengah perjalanan tiba-tiba supirnya ini meninggal nih guys. Sementara di alam gaib ada Victor nih yang berusaha menghibur Emily karena ia merasa tidak enak atas perkataannya. Emily pun terhibur dan mereka pun akhirnya bermain piano bareng. Saking excitednya, tangan si Emily ini sampai putus tuh guys. Tiba-tiba, dunia alam gaib ini dihebohkan nih guys dengan kedatangan anggota baru yang ternyata itu adalah Mayhew yang merupakan supir dari keluarga Van Dort. Di sini Mayhew menceritakan kepada Victor tentang apa yang terjadi di dunia nyata, termasuk Victoria yang akan menikah dengan Raja Balkis. Sementara Victoria terlihat sangat sedih nih karena dinikahi oleh Raja Balkis, orang yang tidak ia cintai sama sekali. Sementara Victor yang galau nggak sengaja nih menguping pembicaraan Emily dan tetua Gugnet. Di situ tetua bilang kalau pernikahan mereka itu ada yang salah. Mereka harus menikah ulang di dunia nyata
Dan Victor harus langsung meminum racun agar mereka bisa selamanya hidup sebagai pasangan suami istri. Tapi Emily tidak yakin kalau Victor bakalan mau. Tapi tiba-tiba karena Victor ini udah merasa sakit hati ditinggal Victoria, ia pun mendatangi dan ia pun bersedia. Ia pun langsung mengumumkan ke warga alam gaib kalau mereka ini akan pergi ke dunia nyata. Sementara di dunia nyata ada Raja Barkis nih yang lagi mengadakan pesta makan-makan atas pernikahan ia dengan Victoria. Tapi tiba-tiba hantu-hantu berdatangan. Semua orang pada kaget dan pergi berlarian keluar gedung. Tapi ternyata hantu-hantu ini nggak mengganggu. Justru mereka ini mengadakan pertemuan dengan orang-orang tersayang dan tercinta. Dan mereka pun saling bertemu satu sama lain setelah lama tak bertemu. I don't give a damn. Sementara Raja Barkis ini senang karena orang-orang telah pergi. Ia pun bilang ke Emily kalau dia akan mengambil uang yang ada di sini lalu pergi. Tapi Emily bilang orang tuanya tak punya uang. Justru menikah denganmu yang akan menyelamatkan mereka dari kemiskinan. Victoria yang langsung keluar rumah pun terkejut nih melihat warga dunia nyata dan warga alam gaib berbondong-bondong menuju sebuah gereja. Yang ternyata di situ adalah acara pernikahan si Emily dan juga si Victor. Pada saat sumpah pernikahan, tiba-tiba Emily ini melihat keberadaan Victoria yang sedang memperhatikan pernikahan mereka. Di sini tiba-tiba Emily pun sadar kalau dia ini salah. Dia telah merebut kebahagiaan orang lain dan ia mengikhlaskan Victor bersama Victoria. Tiba-tiba muncullah Raja Barkis yang ternyata Raja Barkis ini adalah laki-laki yang waktu itu telah menipu atau mengkhianati Emily selama hidupnya. Di sini Raja Barkis dan Victor pun terjadi keributan nih, tapi langsung aja dicegah oleh Emily. Tiba-tiba Raja Barkis yang songong ini langsung minum tuh racun dan langsung membuatnya pun hilang begitu saja dan masuk ke alam gaib. Nah di sini Emily pun langsung memberikan cincinnya tuh dan membiarkan Victoria dan Victor untuk hidup berbahagia selamanya. Sementara dia akhirnya bisa hidup tenang nih guys, nggak penasaran lagi dan pergi ke bulan menjadi seekor kupu-kupu. Dan akhirnya cerita pun selesai. Oke guys, gimana? Seru kan? Kalian boleh banget deh nonton film fullnya ya. Oh iya, buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu dong karena subscribe itu gratis. Buat kalian yang pengen kritik dan saran, kalian bisa ketik di kolom komentar ya. Oke deh, segitu aja video aku kali ini. Aku Rima pamit undur diri. See you next video, bye-bye.